Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Bahasa Indonesia akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan tema bahasa baku. Di sini Novita Wulan Safitri sebagai presentator akan menyampaikan tentang pengertian bahasa baku. Presentator berikutnya Nuzuli Rahmawati akan menyampaikan tentang ciri-ciri bahasa Indonesia baku. Dan saya, Oktaviani Rozatul Mauda, sebagai moderator sekaligus presentator akan menyampaikan tentang fungsi pemakaian bahasa Indonesia baku. Pengertian bahasa baku. Bahasa baku atau bahasa standar adalah varietas bahasa yang berkontras dengan bentuk-bentuk vernakular. Bahasa baku diterima di masyarakat sebagai peranti komunikasi publik dan formal, seperti dalam perundang-undangan, surat menyurat, dan rapat resmi. Varietas tersebut dianggap isolek netral yang digunakan oleh keseluruhan masyarakat yang bersangkutan terlepas dari asal geografis atau sosial media. Dalam pengertian lain, bahasa baku adalah bentuk bahasa yang telah mengalami proses standarisasi, yaitu tahap menegakkan tata bahasa dan kamus normatif. Penetapan bahasa baku biasanya melibatkan kodifikasi, norma kebahasaan, dan sistem ejaan, serta penerimaan konvensi ini oleh khalayak umum. Selain dua tersebut, juga ada pengertian bahwa bahasa baku adalah bahasa yang mempunyai setidaknya satu varietas standar. Menurut definisi ini, istilah bahasa baku merujuk kepada keseluruhan bahasa itu, bukan kepada bentuk bakunya sendiri. Ciri-ciri bahasa Indonesia baku. Ciri-ciri bahasa Indonesia baku telah dibuat oleh para pakar bahasa dan pengajaran bahasa Indonesia. Mereka ialah Rimurti, Krida Laksan, Anton M., Moeliono, dan Swito. Ciri-ciri bahasa Indonesia baku diantaranya 1. Pelafalan sebagai bagian fonologi bahasa Indonesia baku adalah pelafalan yang relatif bebas dari atau sedikit diwarnai bahasa daerah atau dialek. 2. Bentuk kata yang berawalan me dan ber dan lain-lain sebagai bagian morfologi bahasa Indonesia baku ditulis atau diucapkan secara jelas dan tetap di dalam kata. 3. Konjungsi sebagai bagian morfologi bahasa Indonesia baku ditulis secara jelas dan tetap di dalam kalimat. 4. Partikel kah, lah, dan pun sebagai bagian morfologi bahasa Indonesia baku ditulis secara jelas dan tetap di dalam kalimat. 5. Preposisi atau kata dengan sebagai bagian morfologi bahasa Indonesia baku dituliskan secara jelas dan tetap dalam kalimat. 6. Bentuk kata ulang atau reduplikasi sebagai bagian morfologi bahasa Indonesia baku ditulis secara jelas dan tetap sesuai dengan fungsi dan tempatnya di dalam kalimat. 7. Kata ganti atau polaritas tutur sapa sebagai bagian morfologi bahasa Indonesia baku ditulis secara jelas dan tetap dalam kalimat. 8. Pola kelompok kata kerja, aspek, plus agen, plus kata kerja sebagai bagian kalimat bahasa Indonesia baku ditulis dan diucapkan secara jelas dan tetap dalam kalimat. 9. Konstruksi atau bentuk sistetis sebagai bagian kalimat bahasa Indonesia baku
ditulis atau diucapkan secara jelas dan tetap dalam kalimat. 10. Fungsi gramatikal, yaitu subjek, predikat, objek, sebagai bagian kalimat bahasa Indonesia baku, ditulis atau diucapkan secara jelas dan tetap dalam kalimat. 11. Struktur kalimat, baik tunggal maupun majemuk, ditulis atau diucapkan secara jelas dan tetap sebagai bagian kalimat bahasa Indonesia baku di dalam kalimat. 12. Kosakata sebagai bagian semantik bahasa Indonesia baku, ditulis atau diucapkan secara jelas dan tetap dalam kalimat. 13. Ejaan resmi sebagai bagian bahasa Indonesia baku, ditulis secara jelas dan tetap baik kata, kalimat, maupun tanda-tanda baca sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. 14. Peristilahan baku sebagai bagian bahasa Indonesia baku dipakai sesuai dengan pedoman peristilahan penulisan, istilah yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Fungsi bahasa Indonesia baku. Pembakuan bahasa Indonesia dimaksudkan untuk 1. Fungsi bahasa nasional, bahasa negara dan bahasa resmi atau sebagai pemersatu memungkinkan komunikasi mudah di dalam suatu komunitas bahasa dan membina identitas kultural politik komunitas tersebut. 2. Fungsi pemberi kekasan. Fungsi pemberi kekasan yang diemban oleh bahasa baku memperbedakan bahasa itu dari bahasa yang lain. Karena fungsi itu, bahasa baku memperkuat perasaan kepribadian nasional masyarakat bahasa yang bersangkutan. Hal itu terlihat pada penutur bahasa Indonesia. 3. Fungsi penambah wibawa, bertindak sebagai membawa gengsi sosial dan kultural, baik untuk seluruh komunitas maupun bagi seorang individu yang menuturkannya. 4. Fungsi sebagai kerangka acuan. Bahasa baku dalam fungsi sebagai kerangka acuan menjadi tolak ukur suatu norma atau kaidah untuk dinyatakan benar atau salah.